Putri Sekar Ayu diam-diam menunggangi kudanya keluar istana. Ia menyamar menjadi rakyat biasa. Putri mengambil kesempatan ini selagi ratu masih belum sehat. Jika ketahuan, setidaknya ibundanya itu tak akan memarahinya, karena ia sedang sakit. Itu sudah biasa ia lakukan, namun kali ini berbeda. Ada satu hal yang tak bisa dijelaskan dengan akal. Bisa dibilang itu adalah panggilan hati. Daripada terus-menerus tak bisa tidur, lebih baik ia mengikuti kata hatinya. Permisi Ki, apa benar ini jalan menuju rumah Empu Geger? Tanya Putri pada seorang pencari rumput yang kebetulan berpapasan dengannya. Betul, rumahnya ada di ujung jalan sana Nyai, jawab lelaki tua itu yang tak lain adalah Ki Suro, ayah Damar. Terima kasih banyak Ki. Putri segera melanjutkan perjalanannya, sementara Ki Suro masih terus memperhatikan Putri dari kejauhan. Perasaannya sedikit terganggu setelah bertemu dengan Putri. Memang ia tak bisa mengenali wajah Putri di balik caping yang ia kenakan, namun pria tua itu memiliki firasat buruk soal pertemuannya dengan wanita asing yang datang ke desanya itu. Setelah berkuda lumayan jauh, akhirnya Putri sampai juga di depan pandai besi milik Empu Geger. Tak sulit untuk menemukan rumah Empu Geger, karena hampir semua orang yang ia tanya telah mengetahui tempat itu. Putri memperhatikan tempat itu dari balik pepohonan dengan seksama. Tak lupa ia rapikan caping dan cadar yang ia kenakan agar penyamarannya tak mudah dikenali. Setelah beberapa saat menunggu, akhirnya ia dapat melihat pemuda yang membuatnya tak bisa tidur selama beberapa hari ini. Damar. Putri tak dapat menyembunyikan senyum di bibirnya saat melihat Damar dari kejauhan. Jantungnya berdetak lebih kencang dari biasanya. Suasana hatinya pun tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat, setelah melihat pemuda itu di seberang sana. Belum pernah ia merasakan perasaan macam itu seumur hidupnya. Saat itu Damar sedang bekerja seperti biasa. Matahari yang terik dan panasnya tungku perapian membuat tubuhnya basah oleh keringat. Otot-ototnya semakin terlihat jelas saat ia mulai menempa besi-besi dengan palu besar di tangannya. Keringat yang membasahi tubuh justru membuatnya semakin terlihat menawan di mata Putri. Entah kenapa, Putri lebih menyukai lelaki pekerja keras seperti itu daripada pangeran-pangeran di istana yang hanya pandai bersilat lidah dan membanggakan kekayaan orang tuanya. Tanpa Putri sadari, ia telah memperhatikan Damar begitu lama. Ia akhirnya sadar, sebagai seorang putri tak seharusnya ia merendahkan harga dirinya dengan diam-diam memperhatikan seorang lelaki seperti itu. Putri hendak pergi, ia mengendap-endap di antara pepohonan. Namun naas, kakinya malah menginjak tanah basah bekas hujan semalam. Ia terjatuh sehingga menarik perhatian semua orang di pandai besi itu. Sadar aksinya telah ketahuan, Putri buru-buru pergi dengan kudanya. Setelah melihat gelagat aneh yang Putri tunjukkan, Damar pun tak tinggal diam. Ia segera mengeluarkan kuda milik Empu Geger, lalu memacunya secepat mungkin. Sudah beberapa hari ini ia merasa telah diawasi, kali ini ia tak mau kehilangan orang itu untuk kedua kalinya. Putri terus memacu kudanya agar tak sampai terkejar oleh Damar. Susah payah ia berusaha mengecoh Damar untuk menghilangkan jejak, namun setelah berhasil lolos ia malah dihadapkan dengan masalah baru. Putri terpaksa harus menghentikan laju kudanya saat beberapa perampok menghadangnya di perbatasan desa. "Siapa kalian?" teriak Putri. "Perampok Nyai," jawab mereka enteng. "Cepat minggir jika kalian tak ingin menyesal." Putri memperingatkan para perampok itu untuk tak macam-macam dengannya, karena ia bukan orang sembarangan. Tentu para perampok itu tak mau menyerah begitu saja. "Cepat serahkan barang bawaanmu Nyai. Atau apa?" potong Putri. "Atau kami sendiri yang akan melucutimu."
Lancang kalian. Putri benar-benar sudah sangat muak mendengar ocehan mereka. Tanpa basa-basi lagi Putri langsung menghunus pedangnya, mematahkan tangan pria yang dengan lancang berusaha menyentuhnya. Putri ingin memberinya pelajaran, agar tak sembarangan menyentuh sesuatu yang tak seharusnya mereka sentuh. Pria itu berteriak kesakitan, teman-temannya yang tak terima langsung menghujani Putri dengan pedang dari segala arah. Saat itu Putri bertarung melawan 6 orang perampok yang memang tergolong sadis saat melakukan aksinya. Putri sedikit kesulitan meladeni serangan demi serangan yang mereka lancarkan, karena kakinya sedikit pincang sehabis jatuh di depan rumah Empu Geger. Hingga akhirnya salah satu perampok berhasil memukul mundur Putri. Putri tersudut. Saat segenting itu ia malah menginjak jubah yang ia kenakan dengan kakinya sendiri. Putri kehilangan keseimbangan, ia hampir terjatuh. Untungnya seseorang datang tepat pada waktunya, orang itu berhasil menangkap tubuh Putri tepat sebelum Putri menyentuh tanah. Putri tak dapat berkata-kata, untuk sesaat ia hanya memandangi wajah pria yang berdiri memegangi pinggangnya itu.